welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini aku pengen banget sharing ke teman-teman. Jadi kayak sekarang aku memang bikin videonya memang lebih cenderung untuk sharing-sharing aja nih. Jadi sini aku mau sharing nih untuk teman-teman yang memang mau memulai usaha. Langkah apa aja sih yang harus kalian perhatiin gitu kan? Karena memang membuat usaha itu nggak yang semudah kita bayangkan. Jadi benar-benar harus ada hal-hal yang memang harus digarisbawahi, dan itu menurutku penting banget untuk kalian ke depannya. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, kalian boleh banget untuk subscribe channel YouTube aku. Karena satu subscribe itu sangat penting. Jangan sampai kayak aku upload video tapi malah subscribernya tuh turun gitu, karena aku lagi mengalami hal itu sih. Oke, jadi teman-teman, di saat kalian mau memulai bisnis, menurutku ada 3 hal penting yang memang harus kalian garis bawahi. Pertama adalah kalian tuh harus benar-benar memikirkan apa nih barang yang aku jual gitu kan. Kalian harus benar-benar mikirin kalau nanti aku jualan, apa yang bisa aku tawarkan, apa yang ingin aku jual ke orang lain gitu kan. Nah, itu harus benar-benar kalian perhatiin. Dan menurut pengalaman aku, menentukan apa yang akan Anda jual itu sebaiknya disatukan dengan kayak yang menjadi hobi kamu lah gitu kan. Ibaratnya kayak misalnya kamu senang banget pakai hijab A, hijab B, hijab C, kenapa nggak coba kamu promosiin itu? Jadi di saat kamu mempromosikan memang yang sesuai dengan passion kamu gitu kan, jadi lebih enak untuk promosinya. Beda lagi di saat kamu lebih senang kayaknya hijab deh, tapi ujung-ujungnya tuh kayak bukan hijab gitu, jadi jatuhnya ntar kayak malas banget untuk promosi. Apalagi kalau misalnya lihat barang mandek tuh malah makin gak mau gitu kan untuk promosiinnya. Nah, kedua, di saat kalian udah menemukan barang yang akan kalian jual misalkan, nah yang keduanya adalah kalian harus menentukan dari mana kalian mendapatkan barang itu. Entah itu kalian bikin sendiri, berarti kalian harus punya konveksi atau enggak jahit di orang, atau kedua kalian bisa ambil dari supplier. Semuanya tuh kayak ada plus minusnya sih. Mungkin untuk jahit sendiri dan punya konveksi itu memerlukan modal yang cukup besar, tapi di saat kalian ambil dari supplier, kalian tuh bisa meminimalisir modal dan juga untuk membeli barangnya tuh bisa updatean terus. Jadi kayak nggak pusing mikirin harus A, harus B, harus C. Tapi perlu digarisbawahi, ketika kalian milih ambil dari supplier, kadang kita tuh misalkan mitra nih dengan brand A misalkan, kadang kalian tuh masih bisa aja sih ikut-ikutan sama owner sendiri untuk untuk cari customer gitu. Jadi kalian harus benar-benar mikirin kira-kira suppliernya tuh kayak gimana. Yang pasti yang paling penting itu untuk cari supplier itu mending kalian tuh cari yang memang sistem kemitraannya bagus. Bagus di sini tuh antara owner dan agen misalkan tuh nggak yang sikut-sikutan. Jadi kayak owner itu benar-benar mengarahkan customer untuk order di agen atau enggak di seller aja. Jadi kayak antara pusat sama bawahan tuh yang enggak sikut-sikutan gitu kan. Beda lagi kalau misalkan untuk bikin sendiri, produksi sendiri, memang kalian harus nyiapin modal yang cukup besar. Dan di zaman sekarang ini mungkin cari modal tuh untuk kita-kita yang mau memulai itu mungkin masih susah ya. Jadi aku saranin sih ya dari supplier dulu. Abis itu baru kalau misalkan orang udah tahu kita jual produk gitu, misalkan jual hijab, kalian baru bisa branding lagi dengan brand kalian gitu. Itu sih kalau menurutku, karena aku juga sama kayak gitu, ambil dulu dari supplier. Ketika orang udah tahu aku jualan hijab, baru aku kembangin usahaku yang memang bener-bener aku produksi sendiri gitu kan. Tapi itu juga masih dalam skala kecil, jadi doain aja. Nah, yang ketiga, kalian tuh di saat udah menemukan kedua hal tadi di atas, kalian harus tahu nih nanti kalian pasarinnya kayak gimana, secara online kah atau secara offline kah. Tapi karena sekarang digital marketing ya teman-teman, jadi kalian bisa gebor-geboran untuk marketingin barang kalian secara online pasarinnya. Tapi untuk offline juga gak apa-apa, mungkin dengan cara ngelapak di pasar kayak gitu-gitu, atau gak kalian buka toko. Tapi karena mungkin modal kalian masih minim atau kayak gitu, bisa kalian lebih ke digital marketing aja sih. Tapi di saat kalian mau memasarkan suatu produk, kalian tuh jangan lupa untuk menyetok barang. Menyetok barang ini kalau misalkan kalian ambil dari supplier itu enak. Maksudnya enaknya tuh kayak gini, jadi kalian tuh gak perlu yang stok barang banyak-banyak banget. Kayak misalkan dari satu produk, misalnya kerudung kayak gini nih, kalian bisa banget untuk kayak stok cuman 2 pieces misalkan per warna gitu kan, sisanya kayak yang modelan lain gitu. Jadi memang
lebih enak sih kalau menurutku. Kalau misalkan kalian produksi sendiri, kayak otomatis kalian di rumah tuh pasti stokan tuh numpuk banget. Apalagi kalau misalkan baru memulai, ya pasti lumayan engap juga sih, terkecuali kalau misalkan kalian udah mikirin marketingnya nanti gimana, modal untuk iklannya juga mungkin kalian lebih besar, itu sih nggak jadi masalah. Cuman untuk yang baru merintis, yang memang modalnya masih pas-pasan sih, sarannya memang lebih keambil dulu dari supplier sih kalau menurutku ya, karena itu pun yang aku lakuin. Dan kalian tuh nggak bisa yang promosiin barang tanpa ada barang yang dijual gitu. Jadi minimal di saat ada orang yang nanya, pengen dong lihat foto yang ini aslinya kayak gimana, kan kadang customer kayak gitu ya, padahal yang dipoto di kamera juga sebenarnya warnanya tuh agak beda dikit doang sebenarnya, tapi kan tetap kepengen customer beda lagi gitu kan. Jadi kayak wajib banget untuk stok, jadi kalian tuh kayak lebih pede gitu untuk jualannya, kayak gitu aja sih. Dan pokoknya untuk teman-teman yang memang mau jualan, tetap semangat. Sebenarnya modal tuh kadang jadi penghalang, tapi yang bakal jadi penghalang itu bukan karena modalnya, tapi karena lihat barang dagangan masih numpuk dan gak ada yang keluar, dan mindset kalian kayak bakal mudah banget gitu kan. Tapi tiba-tiba pas kalian terjun malah kayak susah, dan itu yang bikin kalian aduh males nih jualannya, malah kayak dibanting harga, malah kayak cuman ya udahlah nggak apa-apa yang penting balik modal. Nah itu sebenarnya yang salah. Jadi untuk memulai usaha ini benar-benar harus dipikirkan lagi ya teman-teman, karena kalau misalnya tanpa persiapan yang benar-benar matang tuh takutnya kedepannya tuh malah rugi atau malah mungkin bangkrut gitu-gitu. Jadi jangan sampai. Jadi pokoknya 3 hal tersebut tuh harus diperhatikan. Oke, jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Terima kasih. Assalamualaikum.